Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puspawardani dengan NIM 230210402073 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan kesulitan belajar yang dialami di sekolah. Artian kesulitan belajar adalah sekumpulan gangguan yang membuat anak-anak mengalami kesulitan untuk membaca, menulis, berhitung, bahkan bergerak. Kondisi ini biasa dikenal sebagai learning disabilities. Perlu diingat, anak yang memiliki gangguan belajar bukanlah anak yang bodoh ataupun malas. Hanya saja karena gangguan di satu area otaknya dalam memproses dan menerima informasi. Ada beberapa kasus kesulitan belajar. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yuk disimak. Yang pertama yaitu diskalkulia. Diskalkulia atau yang biasa disebut sebagai gangguan belajar anak dalam kesulitan belajar matematika, di mana anak tersebut sulit untuk memahami angka ataupun hitungan, sehingga membuat anak biasanya menghindari pelajaran matematika. Dengan kondisi ini biasanya merasa cemas jika berhadapan dengan pelajaran tersebut. Lalu solusi yang dapat dilakukan yaitu mengulas kembali konsep angka atau hitungan yang telah diajarkan. Yang kedua, menggunakan warna dan gambar supaya anak lebih tertarik. Dan berikan banyak pujian dan bentuk apresiasi kepada anak tersebut. Gunakan permainan dalam melakukan pembelajaran seperti bernyanyi. Dan dorongan untuk belajar lebih giat jika bisa mengikuti bimbingan belajar. Kedua adalah disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan atau disebut gangguan berbahasa. Solusi yang dapat digunakan yaitu memberikan waktu lebih banyak untuk membaca di rumah, memberikan buku bacaan yang menarik dengan beragam warna dan juga gambar, memberikan motivasi untuk anak dan ikut serta membacakan buku, dan menyuruh anak untuk menuliskannya di atas kertas dengan cara dibimbing secara perlahan. Yang ketiga yaitu disgrafia, adalah gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam menulis. Contohnya yaitu tulisan tangan yang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Solusinya yaitu dengan belajar latihan menulis dan menaikkan motivasi untuk diri sendiri. Yang keempat yaitu visual processing disorder, yaitu gangguan belajar yang melibatkan gangguan sensorik. Penderita biasanya mengalami kesulitan dalam menginterpretasi informasi visual. Dapat dilihat dalam kesulitan membedakan dua objek yang bentuknya mirip, mengordinasikan tangan dan mata secara bersamaan, sering menabrak benda saat berjalan, dan kesulitan melihat sebuah bentuk. Lalu solusinya yaitu dengan cara terapi dan sering melatih mata untuk melihat benda-benda agar terbiasa. Yang kelima yaitu auditory processing disorder, yaitu kelainan otak dalam memproses suara yang masuk. Ini bukanlah gangguan pendengaran, melainkan adanya kelainan dalam memahami suara yang satu dengan yang lain. Lalu solusinya yaitu berlatih mendeteksi sumber suara dan fokus mendengar suara tertentu ketika ada di kebisingan. Menggunakan gambar untuk membantu penderita memahami maksud yang ingin disampaikan. Dan mengulangi pembicaraan saat penderita gangguan mengalami gagal paham. Yang keenam yaitu ketidakmampuan belajar nonverbal, adalah gangguan belajar yang berkaitan dengan visual, spasial, motorik, dan keterampilan organisasi. Umumnya mereka mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal dan interaksi, yang dapat mengakibatkan masalah sosial. Lalu solusinya yaitu dengan belajar public speaking agar tidak malu berbicara dan bersosialisasi.
Yang ketujuh adalah gangguan bahasa spesifik. Gangguan ini adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi penguasaan dan penggunaan bahasa. Solusinya yaitu dengan memperbanyak sumber bacaan, mempelajari bahasa baku, dan sering berkomunikasi. Yang terakhir yaitu gangguan visual, perseptual, atau visual motor defisit, yaitu gangguan belajar yang membuat seorang anak mengalami koordinasi tangan dan mata yang buruk. Contohnya pada saat pergerakan mata yang tidak normal saat membaca buku. Solusinya yaitu dengan terapi dan bantuan belajar dari lingkungan sekitar. Itulah 8 kesulitan belajar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.